Nah, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tentang skema dari Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, sudah diinformasikan juga bahwa ada dua skema yang ditawarkan pada program COE ini. Yang skema pertama itu adalah yang mencakup perancangan, perencanaan, hingga pada implementasi program MPKM yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Gatot, ya, baik pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan juga program studi. Jadi tadi sasarannya itu memang implementasi pada level program studi. Namun untuk bisa menuju kepada tahap implementasi, maka diperlukan adanya dukungan mulai dari kebijakan, kemudian peraturan teknis, sampai pada panduan-panduan operasional yang itu tentunya dilaksanakan di tingkat fakultas, jurusan, sampai pada program studi. Nah, kemudian untuk yang skema 2, ini mencakup pada praktek baik kegiatan MPKM. Jadi kami yakin bahwa di program studi Bapak Ibu sekalian itu pastinya ada beberapa program studi yang sudah melaksanakan praktek-praktek program MPKM yang mungkin dahulu ini menjadi program reguler di dalam kurikulum, kemudian dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, terus dilakukan penyesuaian dan juga peningkatan kualitas dan tentunya juga pembobotan di dalam SKS. Nah, bentuk-bentuk praktek baik inilah yang sebenarnya kami harapkan itu dapat dikompilasi, kemudian ditunjukkan bagaimana implementasinya yang baik, dan tentunya ini semua skema 1 maupun skema 2 itu harapannya bisa menjadi inspirator pada program studi yang lain, baik di dalam perguruan tinggi yang sama maupun maupun dengan perguruan tinggi lain di ruang lingkup sekitarnya. Nah, secara detail Bapak Ibu sekalian, untuk skema 1 itu target aktivitas yang wajib untuk dilakukan oleh program studi dan didukung oleh fakultas dan perguruan tinggi itu adalah mulai daripada tingkat perguruan tinggi, yaitu perumusan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait dengan implementasi program MPKM. Baik itu boleh dalam bentuk peraturan, surat keputusan, ataupun SK rektor, ataupun peraturan rektor, dan sebagainya. Nah, berarti ada proses yang itu harus menjadi kontribusi dari tingkat universitas di dalam mengimplementasikan MPKM ini melalui perancangan-perancangan kebijakan yang mendukung. Kemudian yang kedua, turunan dari perumusan kebijakan itu tentunya menjadi sebuah panduan atau pedoman. Nah, panduan ini yang mestinya nanti akan menjadi rujukan di dalam program studi untuk melaksanakan kegiatan MPKM. Nanti mestinya di program studi akan diturunkan lagi menjadi petunjuk teknis atau prosedur operasional. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan untuk bisa melihat apakah sejauh mana diperlukan adanya satu perubahan atau relaksasi ataupun penyesuaian terhadap kurikulum. Tentunya ini mencakup semua proses ya dalam satu siklus kurikulum, mulai dari perencanaan sampai pada proses, evaluasi, dan juga penjaminan mutunya. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan dapat dimunculkan di dalam program studi itu mengadopsi terhadap kebijakan Merdeka Belajar ini sehingga nanti bisa menjadi satu praktek baik yang dapat ditularkan kepada program studi yang lain. Yang keempat tentunya ini karena sudah bicara pada persiapan untuk implementasi, maka penyusunan perangkat pembelajaran itu menjadi satu kewajiban dan kebutuhan di dalam implementasinya. Kenapa? Karena tadi Pak Gatot sudah menyampaikan bahwa syarat utama atau yang menjadi pembeda dibandingkan dengan implementasi kegiatan pembelajaran di luar program studi dengan sebelum adanya kebijakan Merdeka Belajar ini adalah pada kewajiban untuk kesepakatan berimplementasi kegiatan. Jadi menyusun silabus bersama antara prodi
dengan mitra strategis yang dipilih itu adalah menjadi sebuah kewajiban. Untuk apa? Untuk dapat dilakukan proses penghitungan kredit atau SKS yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu, dalam silabus itu maka diperlukan adanya perangkat-perangkat pembelajaran yang lengkap, mulai dari RPS-nya sampai pada instrumen penilaian dan evaluasi, dan tentunya tadi juga ada pesan bahwa untuk mendukung pencapaian IKU, indikator kinerja utama perguruan tinggi, maka pemanfaatan metode melalui team-based project dan atau case method itu menjadi prioritas yang tentunya nanti akan memberikan pengaruh di dalam penilaian proposal. Nah, tentunya yang kelima ini adalah tadi melanjutkan dari penyusunan panduan, maka prosedur operasional bagi mahasiswa itu tentunya menjadi kebutuhan. Supaya apa? Supaya proses administrasi akademiknya lebih lengkap dan lebih tertib. Dan tentunya pada skema 1 itu kita harapkan juga ada proses implementasi. Meskipun implementasinya mungkin tidak selesai dalam 1 semester, harapannya ini diselesaikan pada semester Gasal 2021 besok. Namun karena akhir semester 1 itu mungkin akan berakhir pada awal tahun 2022. Oleh karena itu mungkin pelaksanaan implementasinya itu akan kami lihat sampai pada tengah semester. Nah, untuk implementasi ini kami harapkan program studi itu dapat mengimplementasikan minimal 2 bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi 2 bentuk PKP yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot itu mestinya dapat dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Akan lebih baik jika dalam proposal Bapak Ibu sekalian punya semangat dan mungkin sudah punya modal untuk bisa melaksanakan lebih dari 2. Tentunya itu akan menjadi satu hal positif di dalam kualitas proposal Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketujuh tentunya untuk meningkatkan proses diseminasi ya supaya program ini lebih masif dapat diikuti oleh banyak program studi dan menjadi contoh, maka Bapak Ibu di program studi yang nanti didanai itu wajib untuk melakukan proses sosialisasi, mentoring ataupun pembinaan kepada minimal 3 program studi di dalam perguruan tinggi masing-masing. Tentunya ini yang tidak sedang mendapatkan atau pernah mendapatkan bantuan pendanaan serupa. Tadi di chatroom saya membaca apakah program studi yang sedang mengusulkan PKKM itu boleh mengusulkan. Tentunya ini tidak. Ya, jawabannya sudah jelas tentunya tidak. Karena apa? Karena kami ingin memberikan kesempatan kepada program studi lain yang memang benar-benar mempersiapkan untuk mengikuti ini. Supaya tidak terjadi proses duplikasi di dalam pendanaan. Nah, maka persyaratan khusus untuk skema 1 itu apa? Ya, tentunya ini prodinya harus terakreditasi. Kemudian ada bukti atau statement komitmen dari program studi pengusul dan juga perguruan tinggi, dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi, ya, direktur atau rektor ya, untuk melaksanakan peraturan akademik, kurikulum dan seterusnya, dan termasuk juga implementasinya yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan, baik oleh ketua program studi maupun pimpinan perguruan tinggi. Dan berikutnya itu adalah melampirkan rancangan peraturan akademik, kurikulum, dan penjaminan mutu. Ya, yang ini tentunya terkait atau sudah didesain untuk mendukung program MPKM. Kemudian berikutnya adalah tentu tadi yang sudah kami sampaikan bahwa prodi pengusul itu belum pernah menerima program bantuan yang serupa, COE MPKM ataupun kerjasama kurikulum ataupun PKKM yang sedang dan sudah dilaksanakan pada tahun 2021. Nah, tentunya ini menjadi satu peraturan yang mendasar sehingga nanti kalau kami semoga tidak menemukan duplikasi seperti ini, maka otomatis itu akan gugur. Nah, luaran apa yang diharapkan dari skema 1? Tentu yang pertama adalah laporan pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian.
Nah, kemudian kedua, karena tadi kami juga meminta komitmen dari pimpinan perguruan tinggi untuk mendukung, maka wujud dalam bentuk peraturan akademik yang terkait dengan Kampus Merdeka itu sudah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, kurikulum Merdeka Belajar dalam hal ini yang didesain oleh program studi pengusul itu sudah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Berikutnya adalah perangkat pembelajaran, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, itu juga sudah lengkap, ya, dan ini tentunya sudah diimplementasikan juga. Meskipun nanti dalam pelaporan itu baru dilaporkan pada setengah semester berjalan. Kemudian nomor 5 adalah dokumen pelaksanaan untuk minimal 2 bentuk kegiatan pembelajaran MPKM. Dan yang terakhir itu dokumen kegiatan baik berupa aktivitas untuk sosialisasi ataupun pembinaan terkait program MPKM kepada tadi mitra atau program studi di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Sehingga harapannya ini nanti menginspirasi dan memotivasi prodi lain untuk bisa mengikuti jejak Bapak Ibu di prodi yang merancang dari skema 1 ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk skema 1. Kemudian untuk skema 2, sekali lagi skema 2 ini sifatnya lebih advance. Karena apa? Karena yang didorong di skema 2 itu adalah Bapak Ibu melakukan proses akselerasi dan juga diseminasi terhadap praktek baik yang sudah dilakukan di dalam program studi. Nah, maka di dalam skema 2 ini tentunya skop dari aktivitasnya itu meliputi implementasi dari MPKM untuk minimal 4 bentuk BKP yang sudah diinisiasi dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi ataupun program studi. Ya, sehingga harapannya dari keberhasilan ini itu nanti akan mengakselerasi proses pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi dari aktivitas di masing-masing program studi. Kemudian kegiatan yang kedua, terkait kegiatan yang kedua tentunya melakukan sosialisasi, mentoring, dan pembinaan. Sama seperti skema 1, tapi targetnya tidak hanya kepada minimal 3 program studi dalam perguruan tinggi, tapi ditambah dengan 5 program studi di luar perguruan tinggi yang tentunya tidak sedang atau pernah menerima bantuan serupa. Nah, ini karena tadi kami sampaikan lebih advance, maka mesti kemampuan untuk bisa berkolaborasi dengan program studi lain di luar perguruan tinggi itu menjadi andalan dan menjadi kebutuhan di dalam implementasi skema 2 ini. Dan kegiatan yang ketiga tentunya ini adalah menyusun perangkat pembelajaran, ya sama seperti yang di skema 1 sesuai dengan kebutuhan implementasi MPKM pada masing-masing program studi. Nah, persyaratannya apa untuk skema 2? Untuk skema 2 tentunya terakreditasi minimal B, ya, atau baik sekali. Yang kedua itu adalah melampirkan rancangan kegiatan implementasi MPKM di luar program studi. Ya, tentunya ini yang melibatkan mahasiswa aktif dan terdaftar pada PD Dikti. Kemudian yang ketiga adalah melampirkan dokumen peraturan akademik, kurikulum, dan penjaminan mutu yang sudah disesuaikan dengan kebijakan implementasi MPKM. Ini tentunya adalah dokumen-dokumen ini yang sudah disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi pengusul. Dan yang keempat adalah melampirkan dokumen kerjasama dengan berbagai mitra. Oleh karena itu kenapa ini kok disebut advance, karena pastinya sebelum ini diajukan program studi tersebut pastinya itu sudah punya kolaborasi dengan mitra strategis dalam pelaksanaan BKP di luar program studi. Nah, kemudian berikutnya yang kelima adalah melampirkan rencana atau bukti-bukti ya bila itu sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Misalnya prodi Bapak Ibu di tahun 2020 sudah mengikuti pola yang seperti dilakukan di skema 1, maka ini dimungkinkan untuk Bapak Ibu mengusulkan untuk mengikuti pada skema 2. Nah, kemudian
ini program studi pengusul itu belum pernah menerima program bantuan COE di tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Belmawa Dikti dan juga tidak sedang diajukan dalam PKKM. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa pada skema 2 ini yang ingin kita dorong adalah praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di program studi. Nah, kemudian apa luaran dari skema 2 ini? Tentunya luarannya itu adalah laporan pelaksanaan, kemudian dokumentasi-dokumentasi yang meliputi panduan atau pedoman yang itu sudah dirinci untuk setiap BKP MPKM. Kemudian hasil dari proses relaksasi atau penyesuaian kurikulum yang terbaru, kemudian perangkat pembelajaran yang tentunya sudah lengkap. Karena apa? Karena ini pastinya sudah diimplementasikan. Kemudian dokumen praktek baik dalam sistem informasi terhadap pelaksanaan MPKM. Maka kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, kemudian sudah ada kesepakatan bagaimana transfer kredit itu dilakukan, maka ini mestinya juga terintegrasi ke dalam sistem informasi akademiknya. Nah, ini yang menjadi kebutuhan untuk bisa kami lihat dan itu akan menjadi bekal Bapak Ibu dalam diseminasi kepada perguruan tinggi yang lain. Kemudian berikutnya itu adalah tentunya dokumentasi-dokumentasi berupa video untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran MPKM di dalam program studi yang pastinya nanti diunggah melalui YouTube untuk dapat disebarluaskan. Dan juga di dalamnya ada testimoni dari mahasiswa dan mitra dalam pemanfaatan ini. Kemudian hasil monitoring kegiatan dari satuan pendidikan tinggi dalam hal ini bisa dilakukan oleh misalnya ada kantor penjaminan mutu ataupun dari unit jaminan mutu di tingkat fakultas itu bisa melakukan proses monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah dokumen kegiatan dari aktivitas Bapak Ibu di program studi melakukan diseminasi dan juga mendampingi program studi lain di dalam perguruan tinggi dan juga di luar perguruan tinggi. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya kami melakukan monitoring dan evaluasi. Kalau monitoring internal itu tentunya diharapkan sudah dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ataupun tim-tim lain yang dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi setempat. Nah, ini tentunya sifatnya harusnya reguler sehingga prosesnya ketika di awal pelaksanaan sampai pada akhir itu harapannya dapat dilaporkan proses pemantauannya. Selain itu, dari tim model COE ini nanti juga akan melakukan proses monitoring eksternal, nanti akan dikoordinir oleh Belmawa Dikti, kaitannya adalah untuk bisa melihat capaian-capaian yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di program studi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekilas beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan persiapan dan penyiapan Bapak Ibu sekalian di program studi untuk bisa menyusun satu proposal yang excellent ya, karena ini judulnya adalah model COE, pastinya proposalnya harus premium ya, karena seperti tahun lalu itu biasanya pengusulnya luar biasa banyak ya, Prof. Edi, Pak Gatot, Bu Nur. Jadi nanti timnya Bu Nur ini nanti yang akan secara ketat menyaring pertama yaitu pada proses administrasi. Ya, jadi mohon dipastikan dalam panduan-panduan itu ketentuan-ketentuan detailnya itu dapat diperhatikan karena kalau tidak nanti kena penalti sama timnya Bu Nur ini nanti. Baik Bu Nur, saya kembalikan lagi kepada Bu Nur. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.